Ya, mirsa, polisi bersama petugas gabungan di Lombok Timur melakukan penyemprotan massal kandang kolektif hewan ternak di Kabupaten Lombok Timur. Langkah ini untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Petugas gabungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turun melakukan penyemprotan disinfektan di kandang di wilayah Rencong, Kecamatan Selong. Meski tidak ada sapi yang terpapar PMK di kandang milik kelompok ternak ini, petugas tetap melakukan penutupan sementara. Penyemprotan massal ini dilakukan secara serentak di wilayah Lombok Timur. Petugas keliling ke sejumlah kandang milik warga untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang kian meluas. Selain penyemprotan, polisi mulai melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah mobilisasi lalu lintas ternak dari daerah lain. Seluruh masyarakat peternak hari ini kita secara serentak melaksanakan penyemprotan disinfektan ke kandang-kandang ternak yang ada di seluruh Lombok Timur. Ya, kegiatan ini kita lakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran virus PMK yang hari ini sudah terdetek di Kabupaten Lombok Timur. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur mencatat sebanyak 1.650 sapi terserang wabah PMK. 60% diantaranya sudah sembuh dan 22 lainnya dipotong paksa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Mataram bersama aparat TNI Polri tutup sementara pasar hewan Selagalas menyusul ditemukannya kasus sejumlah sapi yang diperjualbelikan dari luar daerah Kota Mataram terindikasi atau PMK. Terhitung mulai hari Kamis 19 Mei 2022, pemerintah Kota Mataram bersama aparat TNI Polri secara resmi menutup sementara pasar hewan Selagalas di Kecamatan Sandubaya. Penutupan pasar hewan ini hingga batas waktu yang belum ditentukan, menyusul ditemukannya kasus sejumlah sapi yang didatangkan dari luar daerah Kota Mataram yang diperjualbelikan terindikasi terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari kasus temuan sejumlah sapi terjangkit PMK tersebut, dinas instansi terkait telah melakukan penanganan dengan menyuntikkan vitamin dan memulangkan sapi-sapi tersebut ke daerah asal Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. PMK ini kita sebagai pencegahan pasar hewan mulai hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2022 sementara kita tutup sampai batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Kita sambil lihat perkembangan bagaimana penyakit ini. Kemudian untuk yang di kelompok-kelompok kita juga monitoring. Jadi kita turun ke lapangan, ke kandang, ke peternak untuk edukasi, informasi, sosialisasi tentang penyakit ini. Untuk di RPH pun juga seperti itu. Kita berikan informasi ke jagal untuk sebaiknya tidak membeli sapi dengan ciri-ciri yang penyakit PMK ini. Penutupan pasar hewan Selagalas ditandai dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan spanduk pengumuman penutupan sementara pasar hewan Selagalas. Pada hari Selasa kemarin melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat agar memelihara ternaknya di rumah dan tidak melakukan transaksi jual beli di pasar, dan sudah memberikan informasi bahwa di pasar ini akan rencana ditutup. Nah, pada saat hari ini adalah hari pelaksanaan penutupannya, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat saat ini tidak ada satupun di antara masyarakat kita yang datang melakukan transaksi jual beli. Di lokasi pasar hewan, aparat TNI dan kepolisian diterjunkan untuk melakukan patroli dan pengamanan guna memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli ternak. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeliharaan dan aktivitas jual beli ternak di rumah, dan apabila ditemukan gejala PMK pada sapi diminta segera melaporkan ke petugas. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, di Maringin, Jambi terdapat sebuah fenomena alam langka yang tersembunyi di dalam hutan nan asri. Selain unik, keberadaan Grau Sakti juga menyimpan kisah mistis di masa lalu. Namun kini fenomena unik tersebut menjadi objek wisata yang memikat wisatawan. Berikut liputan selengkapnya. Biasa tujuan kami berada di Desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat. Namun untuk menuju ke lokasi,
kami harus melewati jalur yang cukup sulit dan harus ekstra hati-hati. Bang, ini kita lewatin jembatan ini nih, muat nih. Yakin, aman ya Bang ya? Aman. Hati-hati ya Bang. Jadi menuju ke sana saya harus ngelewatin jembatan. Buat saya sih ini kecil banget. So, terus bawahnya sungai, harusnya deras. Dan ini jembatannya dari kayu gitu. Tapi katanya ya muat sih. Tapi saya takut aja. Ini kanan kirinya udah langsung mepet banget. Bisa aman. Untuk melintas di jalur seperti ini, sepertinya kita membutuhkan keahlian berkendara yang baik dan juga jam terbang yang cukup lama. Setelah menempuh waktu sekitar 3 jam berkendara, saya pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Makasih ya Bang. Ya. Saya udah hampir sampai di lokasi, tapi dari sini saya masih harus melanjutkan trekking beberapa menit lagi. Di area pintu masuk geosite, pepohonan rindang dan udara yang sejuk menyambut saya. Riak suara air pun terdengar cukup jelas. Setelah menempuh perjalanan yang sulit, panjang, dan agak menegangkan, akhirnya saya sampai di salah satu geosite yang dimiliki oleh Geopark Nasional Merangin, yaitu Grau Sakti. Grau Sakti merupakan sungai yang memiliki sumber air panas di beberapa titik. Air panas yang dikeluarkan kemudian bercampur dengan air sejuk yang mengalir di sungai. Grau Sakti memiliki 4 titik semburan dan salah satunya bisa menyemburkan air panas hingga setinggi 15 meter jika dikendalikan oleh pawangnya. Grau Sakti merupakan hasil magmatik gunung api yang menghasilkan sumber panas bumi di Merangin. Suhu air panas yang keluar dari Grau Sakti dapat mencapai 100 derajat Celcius. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas ESDM Merangin, energi panas bumi yang dihasilkan Grau Sakti mampu menerangi seluruh provinsi Jambi dan sekitarnya. Di aliran sungai ini kita diperbolehkan untuk bermain air atau berendam, tapi kita harus hati-hati karena di beberapa titik airnya sangat panas. Rasa lelah setelah melewati perjalanan yang cukup menantang hilang seketika saat saya merasakan hangatnya air Grau Sakti, ditambah pemandangan yang memanjakan mata. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.